semuanya, perkenalkan nama aku Ana Muti Wijaya dengan NIM 2310611016. Di sini aku ingin mempresentasikan hasil dari makalah yang berjudul Inovasi dan Teknologi Konservasi. Di dalam inovasi dan teknologi konservasi, kita akan membahas yang pertama, Sistem Informasi Geospasial atau SIG untuk monitoring hutan real time, teknologi silvikultur konservasi, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu HHBK secara berkelanjutan, model pembayaran jasa lingkungan PESE, dan carbon trading. Inovasi dan teknologi konservasi yaitu upaya baru dan modern untuk menjaga kelestarian hutan, bukan hanya dengan cara tradisional, tapi dipadukan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ilmu ekonomi. Sistem Informasi Geospasial atau SIG yaitu menggunakan alat teknologi canggih, salah satunya seperti drone yang berguna untuk memantau deforestasi, kebakaran hutan, dan perubahan tutupan lahan secara real time atau bertahap. Yang dimana juga ada pemanfaatan sistem peringatan dini yang menggunakan algoritma machine learning yang dapat mendeteksi pola anomali yang memberikan notifikasi otomatis ke bagian tim lapangan. Ada beberapa tahapan dalam SIG yang saya ketahui, yaitu pengumpulan data bisa melalui tadi satelit, drone, dan sensor. Terus ada analisis otomatis yang mana memproses data menggunakan AI atau data yang ada di lapangan, serta respon cepat di mana tim lapangan dapat datang ke lokasi yang telah ditentukan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas teknologi silvikultur konservasi yang dimana ada menggunakan bioteknologi hutan, yaitu pengembangan bibit unggul, tahan penyakit yang berguna untuk meningkatkan produktivitas hutan tanpa merusak ekosistem alami tersebut di situ. Lanjut ke teknik silvikultur intensif, yaitu menggunakan tebang pilih tanam Indonesia atau TPTI yang dimodifikasi dengan teknologi modern untuk mempertahankan struktur hutan yang seimbang. Lanjut ada restorasi ekosistem, yaitu metode restorasi berbasis sains menggunakan spesies endemik dan teknik planting untuk mengembalikan fungsi ekologis hutan tersebut. Di sini ada beberapa tahapan yang perlu kita ketahui, di mana adanya perencanaan, lanjut ke penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan atau regenerasi. Dan tahap itu akan dilakukan secara berulang. Lanjut, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu HHBK secara berkelanjutan, yaitu produk farmasi alami seperti tanaman obat hutan untuk industri farmasi dengan teknologi ramah lingkungan yang tidak merusak habitat alami. Lanjut, industri kreatif berbasis alam, pengembangan produk kerajinan rotan, bambu, dan serat alami melalui inovasi yang modern dan meningkatkan nilai jual di pasar global. Dan terakhir, ekowisata edukatif, yaitu pengembangan destinasi wisata alam di daerah tertentu yang memberikan edukasi konservasi sambil menciptakan pendapatan berkelanjutan bagi masyarakat lokal di daerah tersebut. Selanjutnya ada model pembayaran jasa lingkungan PESE dan carbon trading. PESE di mana masyarakat di lingkungan sekitar daerah ekowisata tersebut memberikan jasa-jasa seperti jasa hidrologi, yaitu pembayaran untuk layanan penyediaan air bersih, pengaturan aliran sungai, dan pencegahan banjir. Terus ada penyerapan karbon, di mana kompensasi finansial atas kemampuan hutan untuk menyimpan karbon dioksida, dan keanekaragaman hayati, yang dimana intensif ekonomi untuk pelestarian habitat satwa langka dan endemik serta pemeliharaan koridor ekologi yang vital. PUS memberikan nilai ekonomi yang nyata terhadap jasa ekosistem selama ini dianggap gratis, menciptakan intensi positif dan untuk konservasi hutan. Entah ada paham? Carbon trading adalah bagian dari mekanisme pasar karbon. Setiap ton karbon dioksida yang berhasil dicegah dari pelepasan ke atmosfer dapat dihitung sebagai kredit karbon.
Kredit karbon ini bisa dijual ke pihak lain, misalnya perusahaan industri yang butuh kompensasi atas emisinya. Program ini biasanya berkaitan dengan REDD+, yaitu Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation, yaitu penjualan internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari kegiatan degradasi di hutan. REDD Plus ini juga ada proyek di Ecosystem Reforestation Consortium ERC di Jambi, yang dimana kredit karbon dan restorasi hutan dan dijual ke pasar karbon internasional. Ada integrasi teknologi untuk masa depan konservasi Indonesia, yang dimana ada monitoring pemantauan hutan yang lebih terintegrasi, ekonomi hijau atau model bisnis berkelanjutan yang menguntungkan semua pihak, partisipasi masyarakat yang paling penting, riset dan inovasi, yaitu dimana pengembangan teknologi konservasi secara berkelanjutan, dan kebijakan adaptif yang dimana regulasi yang mendukung inovasi teknologi hijau. Sekian presentasi dari saya, terima kasih dan semoga bermanfaat, dan jangan lupa di like.